Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas tentang diskriminasi gender ya teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apa sih diskriminasi gender itu? Oke, buat yang belum tahu atau yang mau lebih paham lagi tentang diskriminasi gender, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar teman-teman nanti lebih paham lagi tentang diskriminasi gender. Yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, dan di like video-video kita, jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya, biar saat kita bikin video teman-teman sudah dapat notifikasi dari YouTube. Langsung aja ya kita bahas ke soal nomor 1. Nyonya G usia 24 tahun menginginkan kesetaraan kedudukan, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal yang dirasakan oleh Nyonya G termasuk A. Emansipasi, B. Feminisme, C. Isolasi gender, D. Maskulin, E. Diskriminasi gender. Apa nih di sini kata kuncinya teman-teman? Dia menginginkan kesetaraan kedudukan, peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Itu apa? Masuk dalam mana nih? Emansipasi? Apa feminisme? Apa isolasi gender? Apa maskulin? Atau diskriminasi gender? Apa teman-teman? Apa sih emansipasi? Emansipasi itu kesetaraan hak dalam berbagai aspek ya. Dalam berbagai aspek. Kalau feminisme itu dia gerakan sosial politik, dia gerakan ya. Sosial politik tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender. Isolasi gender, ada nggak isolasi gender? Nggak ada ya. Isolasi perubahan kimia nggak ada ya. Maskulin, apa itu maskulin? Maskulin itu biasanya predikat yang melekat pada diri laki-laki ya. Maskulin itu laki-laki. Kalau diskriminasi gender, perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Nah di sini dia minta kesetaraan kedudukan. Berarti apa nih? Jawabannya jelas yang A, emansipasi, karena dia kesetaraan hak dalam berbagai aspek. Nah di soal ini dia minta kesetaraan dalam bentuk kedudukan, peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek gitu ya. Kalau feminisme itu gerakannya. Contohnya menyamakan lapangan permainan antara laki-laki dan perempuan. Jadi gerakannya memperjuangkan hak-hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu baru feminisme. Kalau permintaan kesetaraan itu adalah emansipasi. Kalau diskriminasi itu perlakuan tidak setara. Jadi 3 itulah yang ada di pembahasan kesehatan reproduksi masalah gender ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya U usia 29 tahun datang ke PMB dalam 1 tahun terakhir ini sering mengalami rasa lelah dan sering melakukan pekerjaan domestik, baik pekerjaan di dalam rumah maupun bekerja di luar rumah. Dan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada suaminya. Sesuai dengan kasus tersebut, Nyonya U mengalami ketidakadilan gender, A. Subordinasi, B. Marginalisasi, C. Double burden, D. Violence, E. Stereotip. Apa ini teman-teman kata kuncinya? Kata kuncinya dia adalah melakukan pekerjaan baik di pekerjaan dalam rumah maupun bekerja di luar rumah. Pekerjaannya jauh lebih banyak dari suaminya. Itu apa tuh? Subordinasi itu apa? Subordinasi ini sama dengan penomor 2-an ya teman-teman. Penomor 2-an yaitu penilaian anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin itu lebih rendah dari yang lain. Jadi yang
itu dianggap lebih rendah ya. Biar enak. Kalau marginalisasi itu adalah peminggiran, teman-teman. Peminggiran. Seperti apa peminggirannya? Maksudnya itu, peminggirannya itu jadi suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi contohnya itu menganggap guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga itu adalah pekerjaan rendah. Terus karena lebih banyak perempuannya yang mengerjakan, jadi dibilangin pekerjaan rendah gitu. Paham nggak? Jadi di sini perbedaan jenis kelamin. Oke, biar paham ya. Jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi kayak dia memandang bahwa guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik itu sebagai pekerja rendah dan lebih banyak menyerap tenaga perempuan daripada laki-laki gitu. Kalau double burden itu beban ganda. Beban ganda kalau double burden itu. Jadi beban kerja salah satu jenis kelamin. Salah satu jenis kelamin itu lebih banyak. Kalau violence itu kekerasan. Baik kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, fisik, psikologis, ekonomi, seksual, semua masuk dalam violence ya. Seksual, perdagangan orang itu masuk ke dalam violence. Nah, kalau stereotip itu adalah pelabelan atau cap. Pelabelan atau cap. Ya. Jadi kita tuh ngecap orang lain. Ngecap orang. Misalkan tuh ada duda atau janda, itu tuh dia tuh suka ganggu hubungan orang, itu perusak rumah tangga. Nah, itu adalah stereotip atau pelabelan. Nah, di kasus ini dia merasa pekerjaannya jauh lebih banyak daripada suaminya. Maka dia jawabannya adalah yang C ya teman-teman, atau double burden atau beban ganda, karena beban kerja salah satu jenis kelaminnya lebih banyak. Si istri, si perempuan ngerasa dia lebih banyak karena dia kerja di rumah sama kerja di luar rumah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nona A mengalami pemerkosaan pada saat ia pulang bekerja. Awalnya Nona A melawan kepada para pemuda yang menghalangi jalannya. Tetapi ternyata Nona A tidak mampu melawan dan menjadi korban pencurian juga pemerkosaan. Peristiwa yang dialami Nona A adalah subordinasi, marginalisasi, double burden, D violence, E stereotip. Apa nih teman-teman? Dia tidak mampu melawan sehingga dia menjadi korban pencurian juga pemerkosaan. Masuknya apa? Subordinasi tadi apa? Penomor duaan. Subordinasi penomor duaan. Marginalisasi peminggiran. Double burden beban ganda. Violence kekerasan. Stereotip pelabelan. Nah, apa nih teman-teman? Jelas loh, korban pencurian pemerkosaan berarti dia melakukan tindakan kekerasan. Maka dia masuknya ke dalam D violence, baik secara verbal, seksual, ekonomi, psikologi, semua kekerasan yang dilakukan itu masuknya ke dalam violence ya. Kita soal nomor 4.
Lanjut ke soal nomor 4. Nona K usia 20 tahun merupakan seorang pekerja seks komersial datang ke bidan ingin suntik KB. Bila dilihat dari pekerjaan Nona A, merupakan diskriminasi gender, A. marginalisasi, B. subordinasi, C. stereotip, D. violence, E. double burden. Apa teman-teman? Marginalisasi, peminggiran ya, diingat-ingat. Subordinasi, penomor duaan. Stereotip, pelabelan. Violence, kekerasan. Double burden, beban ganda. Jadi kalau marginalisasi, peminggiran, contohnya tadi yang guru TK, perempuan dianggap lebih rendah pekerjaannya ya teman-teman. Kalau subordinasi, penomor duaan, contohnya perempuan bertanggung jawab, memiliki peran dalam rumah tangga atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan pekerjaan di luar rumah. Kayak gitu, itu namanya penomor duaan. Jadi dianggap udah perempuan ngurusin rumah aja, kita orang nih laki-laki yang harus kerja di luar. Nah itu adalah diskriminasi gender yang subordinasi atau penomor duaan. Kalau stereotip itu pelabelan, kita nganggep perempuan tuh cengeng, suka digoda, itu pelabelan. Kalau violence, kekerasan, baik secara seksual, psikologis, ekonomi, segalanya verbal, itu termasuk ke violence. Kalau double burden itu beban ganda. Jadi dia di rumah kerja, di luar kerja, suaminya kerjanya nggak sebanyak yang perempuan. Jadi itu namanya beban ganda. Nah kalau di soal ini kata kuncinya dia adalah seorang pekerja seks komersial. Nah yang ditanya bila dilihat dari pekerjaannya ya kan, karena pekerja seks, pasti pekerja seks orang bakal berpikir dia negatif karena dia sudah melabel bahwa pekerja seks itu negatif. Maka di sini adalah jawabannya yang C, stereotip. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nyonya S ditemukan pingsan di depan rumahnya dan dibawa tetangganya ke klinik terdekat. Namun pihak tetangga tidak mengetahui apa penyebabnya. Hasil pemeriksaan terdapat memar di bagian wajah, tangan, dan kaki. Setelah 10 menit, Nyonya S sadar dan ia langsung menangis. Kemudian bidan melakukan anamnesa penyebab kejadian. Nyonya S mengaku bahwa suaminya ingin poligami tapi dia tidak setuju. Akibat lain yang menyebabkan Nyonya S pingsan adalah A. marginalisasi, B. subordinasi, C. stereotip, D. violence, E. double burden. Apa nih teman-teman? Marginalisasi selalu diingat ya. Kita ulang-ulang biar teman-teman makin paham. Peminggiran, subordinasi, penomor duaan, stereotip, label, violence, kekerasan. Ini beban ganda. Nah, kata kuncinya apa di soal ini? Selalu ya yang dilihat kata kuncinya dulu. Hasil pemeriksaan terdapat memar di bagian wajah, tangan, dan kaki, teman-teman. Kemudian bidan melakukan anamnesa mengaku bahwa suaminya ingin poligami tapi dia tidak setuju. Nah, ini hasil anamnesanya. Hasil anamnesa begini. Yang ditanya penyebab lain, akibat lain, atau penyebab lain ya. Penyebab lain berarti kan akibat itu yang buat dia pingsan. Masa dia pingsan karena tahu suaminya mau poligami? Bisa sih, tapi dia minta akibat lain. Nah, hasil pemeriksaan terdapat memar bagian wajah, tangan, dan kaki. Berarti dia melakukan tindak kekerasan. Berarti dia termasuk dalam D, violence. Paham ya teman-teman? Cukup dulu kita bahas tentang diskriminasi gender. Silahkan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.